Mira di sini. Nah, sebentar. Ya, Mbak Mira sebagai perwakilan atau dari Storytel ya, Storytel Studios untuk nanti bisa sharing-sharing tentang ya, sebentar, ini apa? Ya, tentang bagaimana eh, produksi games ya atau games developer dari salah satu ya nanti bisa diceritakan mungkin ya salah satu aplikasi games yang ada ya. eh Mungkin saya bacakan dulu CV-nya dari Mbak Mira ini kalau nggak salah masih muda banget ya. Eh, nggak apa-apa. Yang muda yang pasti sekarang sih. Makanya saya emang nggak masalah Mbak. Sebenarnya panggil Mbak apa Mira aja ya? Oh, terserah bebas. Bebas ya. Oke. Saya bacakan CV-nya dulu. Di sini nama panjangnya Nimade Mira Wardaningsih. Pasti dari Bali ya. Ya, kelihatan ya, kelihatan Oke. banget. Ah, eh, Kelahiran tahun 95. Kalau saya bacakan CV-nya di sini, profilnya itu curious and always eager to learn new things gitu ya. Jadi kayak kreatif bangetnya tuh dari situ karena punya keinginan untuk belajar banyak hal baru dan sangat apa nih determined ya apa ada tujuan yang harus dicapai dan ambisius gitu ya. Karena kita bisa lihat dari edukasi itu S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, sastra Inggris ya namanya atau sekarang apa tuh nama program studinya? Jadi bukan yang pendidikan, yang sastranya. Ada dua prodi kalau Ya, pendidikan. berarti sastra Inggris ya. Sastra Inggris bukan pendidikan bahasa Inggris tapi sastra Inggris angkatan 2017 atau lulusnya tahun 2017 ya? Lulusnya tahun 2017. Lulus tahun 2017, GPA-nya 3,8. Nah, di sini kalau experience-nya pernah jadi private tutor gitu mungkin selama kuliah ya, Iya, betul. mengajar bahasa Inggris. Di Bandung ini makanya saya tuh hobi banget ke Bandung. Bandung tuh punya eh, apa ya, aura dan segala halnya tuh kayaknya enak aja, apalagi makanannya. Iya, betul. Makanannya banyak banget, di mana-mana ada. Macam-macam. Fusionnya semua oke banget. Private tutor di English Cafe Bandung, kemudian lead writer, content writer di sekarang Storytel Studio atau PT Cerita Nusantara Asia. Di sini kalau TOEFL predictive skornya itu 617 ya. Tinggi sekali itu mungkin teman-teman mahasiswa di sini bisa belajar bahasa Inggris setinggi itu gitu ya TOEFL-nya karena bisa dapat beasiswa juga sebenarnya dan punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus tentunya ya. Baik, demikian CV-nya dari Mira Wardaningsih. Mungkin sedikit aja dari saya. Uh, jadi mata kuliah media dan budaya dan masyarakat ini memang pembahasannya melihat bagaimana perkembangan media massa itu sendiri dan menciptakan kebudayaan atau kebiasaan di dalam suatu masyarakat ya. Akhirnya ada perkembangan-perkembangan yang kita bisa lihat fenomena-fenomenanya, apakah itu uh, yang dikritik ataupun yang bisa membentuk suatu identitas masyarakat gitu ya. Itu yang banyak dibahas, dikaji gitu ya. Pendekatan-pendekatannya dan sebenarnya kalau kita bahas tentang games developer ini terus terang gamesnya sendiri itu ya perdebatan gitu ya, ada yang setuju, ada yang tidak ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu, ada yang menganggap itu sebuah hal yang buang-buang waktu, ada yang menganggap itu sebagai pelarian dari masalah ya atau mencari hiburan gitu. Dalam fungsi komunikasi itu semua memang terjadi kan ya. Jadi mengapa saya juga mencari games developer ini dan gak muluk-muluk nyari yang segala PUBG atau FF, FF gitu ya, atau Mobile Mobile Legend gitu itu terlalu apa ya mass gitu ya terlalu pop menurut saya jadi eh, cari yang memang ada lokal kontennya gitu ada konten kulturalnya juga di sana jadi ada identitas lokal ada identitas nasionalnya yang diangkat nah itu yang kita tuh pengen dengar sebenarnya bagaimana
identitas lokal ini diangkat dalam sebuah produksi media gitu ya, dan ini sebuah pilihan yang nggak gampang pastinya kan, karena tidak populer ya, karena membawa misi tertentu itu pasti ada banyak hal yang bisa diceritakan, dan saya berharap mahasiswa di sini ya punya wawasan gitu ya, punya perspektif bahwa ya pokoknya tidak melihat pro kontra dari gamesnya itu sendiri, tapi melihat dari proses kreatifnya sendiri dan pengembangan tadi budaya lokal dan sebagainya. Ya, saya berharap sih ada perspektif banyak nih dari Mbak Mira gitu ya untuk menyampaikan. Mungkin juga dengan contoh-contoh yang lebih mudah gitu ya buat mahasiswa. Mungkin siapa tahu tiba-tiba dari Vkom juga bikin gitu ya cerita-cerita seram di pojokan kampus gitu kan. Itu asik banget pasti. Biasanya banyak ya. Apalagi terus terang kalau kapan-kapan ya, Mira sempat ke Vkom UP ya, kita lokasinya sebelah kuburan gitu, Oh, kampusnya. wow, itu asik banget. Iya, Kalau cerita soal seru Jepang sih. atau apa. Makanya coba kalau bisa menginspirasi gitu kan ya. Baik, demikian sedikit pengantar kuliahnya dari saya. Saya berikan waktu dan tempat untuk Mbak Mira untuk mungkin share screen, share audio dan lainnya. Dipersilakan, saya mute dulu. Terima kasih, Bu. Ya, kita coba share screen. Saya tuh jarang memakai Zoom, jadi agak kagok. Udah Ya, saya ke-share juga belum? sebenarnya Google Meet. Iya, saya Google Meet biasanya bukan dari kampus karena pakai ini account kampus ya. Jadi ini udah ke-share belum ya? sudah Oke. udah kelihatan di sini. Ya, kalau gini kelihatan juga, Bu. Kelihatan? Oke, ya jadi ya tadi seperti sudah diperkenalkan, nama saya Nima Dimira Wardaningsih. Bebas mau dipanggil apa aja, mau Made, mau Mira, tuh bebas. Jadi saya title resminya itu content writer untuk Storytel Studios, tapi untuk game Pamali ini saya juga bertanggung jawab sebagai cultural content director. Jadi maksudnya cultural content director itu saya bertanggung jawab untuk apply dan ya pokoknya apply dan produksi konten budaya di dalam gamenya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman di sini masih nggak tahu pamali itu apa. Jadi pamali itu kalau misalnya istilah gitu ya, mungkin teman-teman yang orang Sunda udah pada tahu pamali. Pamali itu kan kayak sebuah tabu larangan yang kalau misalnya kalau zaman sekarang kan udah nggak hits lagi ya, kayak udah nggak dipercaya lagi, udah ketinggalan zaman lah. Tapi kan kalau zaman dulu pamali itu dipakai untuk kayak semacam kontrol sosial yang dipakai oleh orang-orang tua kita sebagai apa ya namanya, cara untuk biar anak-anaknya tuh nggak melakukan hal-hal yang dianggap tidak appropriate atau tidak pantas secara konteks sosial atau secara konteks budaya gitu. Jadi kayak contohnya misalnya nih kayak nggak boleh apa ya berdiri depan pintu, nanti kurang apa jodohnya hilang gitu, yang kayak gitu-gitu kan, itu pamali gitu. Atau yang kayak agak sereman dikit gitu, kayak jangan mandi malam-malam nanti kamu didatengin hantu kayak gitu kan. Nah jadi si apa namanya ya, kayak ide dari istilah pamali ini tuh yang membuat saya dan teman-teman saya di Storytel itu kayak tergerak nih, ih asik juga kayaknya nih kalau misalnya ini dijadiin tema sebuah karya gitu. Apa kayak bahwa ada larangan atau sebuah tabu di Indonesia yang benar-benar Indonesia banget gitu. Karena kan kalau tabu di berbagai negara, berbagai budaya itu kan beda-beda ya. Kayak kalau misalnya tabu di Indonesia yang kayak gitu, kalau tabu yang ada di Amerika kan beda lagi gitu. Nah, jadi kayak oh yang kayak gini aja udah bisa dijadiin sesuatu yang sangat menyeramkan. Pertama menyeramkan dan kedua sangat menarik juga gitu. Jadi berangkat dari situ kita membuat game pamali. Game pamali sendiri adalah sebuah game horor ya. Itu game horor sih sebenarnya memang. Game horor yang mengangkat cerita kehidupan rakyat Indonesia, tapi yang sehari-hari. Kehidupan mereka sehari-hari yang
sebenarnya percaya atau nggak sadar atau nggak sadar itu terbentuk oleh budaya yang ada di sekitar kita sendiri gitu loh. Jadi kayak budaya itu nggak perlu yang besar-besar dulu gitu. Jadi kayak oh ya udah kita lihat aja dulu yang di sekitar kita seperti itu. Jadi kita di Pamali itu ingin mengangkat seperti itu. Nah, Pamali sendiri sejauh ini kita pertama rilis itu tahun 2018, Desember 2018, udah agak lama, 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Nah, Pamali sendiri sekarang udah ada 4 cerita, semuanya masih untuk komputer, bisa dibeli di Steam. Itu yang pertama tuh, Pamali itu sendiri itu awal-awalnya mengangkat 4 cerita dengan berbeda-beda hantu yang khas Indonesia gitu. Jadi yang pertama ada yang tentang kuntilanak, yang kedua ada yang tentang pocong, yang ketiga ada tentang tuyul, dan keempat ada tentang leak. Kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat kayak trailernya Pamali ya, biar bisa membayangkan gitu. Itu isinya seperti apa. Kayak gitu. Coba kita lihat yang ini deh. Ini kedengeran nggak ya suaranya? Halo ya, Kak. Kedengeran nggak, Bu, suaranya? Kalau bisa. Kedengeran. Ada suara. Kita lihat, ini adalah trailer game launch dari Pamali yang cerita pertama, judulnya The White Lady. Seperti yang ya mungkin udah bisa tahu dari judulnya, The White Lady itu kuntilanak ya. Ini. Ini bagaimana? Iya, ini sudah tinggal sedikit sih harus dibereskan. Tapi rumah ini aneh sekali deh, Kak. Aneh bagaimana? Ya, aneh saja. Perasaan saya tidak enak. Kak, ini semua makin aneh, Kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin kerja saja di sini. Tapi, Oke. Nah, itu dia kalau trailer yang pertama ya. Jadi kayak yang pengen kita tunjukkan atau yang pengen kita bawa dari game Pamali itu adalah ya budaya-budaya yang seperti itu. Jadi kayak bisa dilihat semuanya tuh sangat berbau Indonesia. Bahkan dari foto ini aja kita udah bisa ngelihat kayak ada kalender yang jadul banget, terus ada yang ya foto presiden yang kayak gitu. Jadi itu perkenalan Pamali. Ini ada The White Lady, yang tadi kita lihat trailernya itu tentang kuntilanak, dan nanti tokoh utamanya itu namanya Jaka. Ini kita ambil dari budaya Jawa, budaya Jawa. Lalu yang kedua ini tentang The Tide Corps. Latarnya itu di Bandung dan mengambil setting kuburan tradisional Indonesia, lebih tepatnya kuburan Muslim Indonesia. Lalu pemeran utamanya namanya Cecep yang diikuti oleh seorang pocong. Lalu yang ketiga juga ada The Little Devil, ini tentang tuyul, dan ini latarnya di Jawa Tengah. Jadi ceritanya tentang tempatnya ini tentang semacam gedung kolonial Belanda yang ada di Jawa, dan ceritanya itu tentang berusaha menangkap tuyul. Kasarnya tentang berusaha menangkap tuyul untuk bisa membantu ayah. Yang terakhir ini Hungry Witch atau leak. Ya, leak itu pasti of course ada di Bali, dan ya semacam itu. Nah, sebenarnya kita juga ada satu game lagi yang sedang kita develop. Itu game mobile, game Android, yang nanti sebentar lagi akan kita rilis. Itu judulnya The Haunted School, tapi itu belum officially keluar trailernya. Tapi nanti
kalian bisa main di lewat Play Store saat nanti sudah rilis. Jadi ditunggu aja, doain aja lancar developnya agar bisa cepat rilis. Jadi ini tentang jurit malam di sekolah gitu deh, seperti itu. Nah, jadi ya itulah Pamali kayak gitu. Jadi Pamali itu seperti yang tadi mungkin teman-teman udah bisa lihat, itu kita memang ingin banget mengenalkan ulang budaya Indonesia gitu. Apapun yang ada di Pamali itu pasti stay true to Indonesian values gitu. Jadi kayak mau benda, mau barangnya, mau background musiknya, mau bahkan voice over-nya juga makanya bahasa Indonesia gitu. Terus kayak kenapa sih kayak aku dan teman-teman aku di Storytel tuh kayak susah-susah gitu, kasarnya susah-susah bawa budaya Indonesia gitu, sebuah budaya yang sebenarnya nggak terlalu hits juga di kalangan internasional gitu kan. Kalau misalnya di horror industries mungkin kayak game horror yang terkenal tuh game horror Jepang atau game horror Korea gitu kan, tapi kayak kenapa nih pengen budaya Indonesia gitu, budaya kita sendiri gitu, kenapa? Nah, alasannya tuh sebenarnya kita cukup terinspirasi dari quotes-nya Sun Tzu. Sun Tzu itu yang menulis The Art of War. Jadi kayak intinya adalah quotes dia itu interpretasinya tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sebuah medan perang, kalau misalnya kita udah tahu musuh dan kita tahu diri sendiri, kita tuh pasti akan selalu menang. Nah, yang selalu kita lakukan itu kita tuh terlalu sering ngelihat apa sih yang musuh punya gitu, apa sih yang lawan kita atau orang lain tuh punya, tapi kita nggak terlalu sadar apa yang kita punya, kekuatan kita tuh apa sebenarnya siapa sebenarnya diri kita sendiri. Nah, jadi kita tuh dalam quotes ini kita tuh berharap kita harus mengetahui our values juga gitu. Kita gunakan apa yang kita punya untuk menjadi kekuatan kita dalam memenangkan perang-perang tersebut, seperti itu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya kita juga punya sesuatu yang bisa kita banggakan, kita juga bisa punya sesuatu yang bisa kita pakai dan kita yakin itu tuh nggak kalah bagus sama budaya-budaya lainnya, seperti itu. Nah, tapi budaya di sini tuh budaya yang seperti apa gitu? Kayak apakah emang cuma sekedar pakai gamelan atau cuma pasang batik atau kayak gimana, itu tuh sebenarnya budaya seperti apa yang bisa atau yang pengen kita gali dan kita pakai dalam media game ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau menurut kami di Storytel, budaya itu sebenarnya kayak ada 3 jenis gitu loh. Ada cultural produknya atau produknya itu sendiri, ada prakteknya, ada praktek budaya seperti apa, dan cara kita memandang sesuatu atau perspektifnya, cara kita berpikir. Jadi budaya itu gimana ya? Kalau saya lihat tuh kayak kasarnya tuh umumnya orang-orang tuh menganggap budaya tuh ya langsung produknya aja gitu loh, kayak langsung batiknya atau langsung tariannya atau langsung musiknya gitu. Padahal sebenarnya budaya itu juga kayak cara kita hidup dan cara kita berpikir itu juga sudah menjadi budaya gitu. Dan mereka semua ketiga hal itu saling bertautan gitu, one hand in hand. Itu mereka nggak bisa dipisah sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah cultural product, itu pasti ada cultural practice-nya gitu. Bagaimana cara kita menggunakan cultural product itu? Bagaimana cara kita menciptakan cultural itu? Kenapa kita harus membuat itu? Jadi kayak semua itu pasti saling bertautan gitu. Jadi makanya kayak inilah semacam cultural model yang kita percaya di Storytel gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menunjukkan suatu produk, kita juga harus paham itu tuh kenapa sih awalnya tuh seperti apa, bagaimana mereka bisa berpikir untuk membuat produk seperti itu gitu. Nah, jadi ini tuh namanya kalau menurut kita ini adalah kayak aspek-aspek kecil dari kultural yang bisa kita gunakan gitu untuk nanti untuk dimasukkan ke dalam gamenya sendiri, bukan dimasukkan ya, untuk menjadi landasan. Jadi kayak dalam pembuatan Pamali itu kita tuh berpikir seperti ini.
Jadi kayak semua aspek itu yang tadi 3 itu, ada perspektif, ada produk, dan ada practice, itu yang baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, yang terasa atau tidak terasa, itu lalu kayak kita hubungan antar mereka juga kita lihat dan kita kita resapi atau kita research. Lalu juga sebenarnya Storytel Studios juga punya misi sendiri gitu. Jadi kita tuh kita berpikir bahwa everyday stories atau ya cerita-cerita sederhana yang kita temui di setiap hari yang mungkin kita nggak sadar kalau itu tuh kejadian gitu. Itu tuh sebenarnya bisa menarik juga dan bisa kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil moral value-nya gitu. Jadi kita nggak butuh sebuah cerita, nggak butuh gimana ya? Kita nggak selalu mesti menggunakan suatu cerita yang heboh, yang besar banget kayak misalnya perang dunia atau misalnya pandemi gitu. Nggak perlu, tapi kayak misalnya ketemu teman setiap hari juga itu bisa menjadi sebuah cerita yang menarik gitu. Jadilah ketiga hal itu, yaitu si budayanya, hubungan antar budayanya seperti apa, dan hubungan budaya dengan kehidupan kita sehari-hari, itu kita jadikan landasan untuk membuat game Pamali. Seperti itu. Nah, jadi gimana sih gitu kalau misalnya kita apply ke Pamali yang tadi aku bilang, yang tadi udah aku ceritain, yaitu si Pamali, konsep Pamali itu sendiri di budaya kita, budaya Sunda tepatnya. Kita ada cultural practice-nya gitu, ada cultural product untuk Pamalinya juga, dan ada cultural perspektifnya. Dan ini tuh nggak bisa dipisahin satu-satu gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ada Pamalinya, yaitu yang kayak tadi misalnya di sini tuh contohnya, jangan main petak umpet malam-malam, nanti kamu diculik kue gombel gitu kan. Nah, itu tuh kenapa sih kok bisa ada pikiran seperti itu gitu. Kenapa orang tua zaman dulu itu tuh bisa bikin Pamali seperti itu gitu. Oh ya, mungkin setelah kita intensive research, kita cari tahu banyak melalui pustaka, bisa juga melalui percakapan dengan orang tua zaman dulu dan kawan-kawan. Itu tuh kita sadar bahwa Pamali yang seperti itu tuh muncul karena orang tua zaman dulu itu percaya bahwa kita tuh harus selalu hidup in harmony, harmonious with each other, like dengan alam, dengan Tuhan, dan dengan sesama. Dan juga Pamali itu ada gitu. Itu tuh karena orang tua zaman dulu itu percaya bahwa ketakutan itu adalah hal yang sangat kuat dan hal yang sangat bisa digunakan untuk mengatur, kayak quote ya, air quotes lah ya, kesarnya mengatur orang-orang gitu. Jadi lalu Pamali itu kita kayaknya seperti apa? Orang tua pakai untuk menakut-nakuti atau mengontrol anak-anaknya supaya mereka nggak main malam-malam dan hilang atau diculik atau apa seperti itu. Jadi kayak dari cuma Pamali produk yang kayak semacam jangan main petak umpet malam-malam nanti diculik kue gombel, itu aja sebenarnya udah membuka lapisan budaya yang dalam gitu. Jadi kayak kita tuh udah kayak kelihatan juga, orang Indonesia tuh ternyata seperti ini cara berpikirnya. Bagaimana mereka mengaplikasikan hal ini, dan layer-layer yang seperti bawang itu tuh menarik dan jadinya kita pakai untuk game Pamali ini sendiri gitu. Jadi lalu kayak bagaimana nih di Pamali itu sendiri budaya ini benar-benar diaplikasikan gitu. Kasarnya kita ada input dan ada output gitu. Biasanya budaya itu tuh ditempel biasanya. Jadi budaya itu bukan menjadi tema utama atau bahkan bukan menjadi fondasi pembuatan game umumnya. Nah, tapi kalau di Storytel Studios atau di Pamali, specifically di Pamali ini sendiri, budaya itu adalah menjadi titik di mana kita mau berangkat gitu. Jadi kayak toh budaya itu sudah ada kan. Budaya itu udah ada di sekitar kita. Kita cuma tinggal mengingatkan ulang diri kita gitu. Kayak research lagi, kita ingatkan lagi diri kita, ternyata
ternyata aku tuh punya seperti ini, oh ternyata aku tuh bertindak seperti ini karena begini, oh aku tuh punya yang namanya seperti ini gitu misalnya. Nah, jadi input itu yang dibarengi dengan extensive research, karena kultur itu bukan sebuah hal yang remeh dan sederhana ya. Jadi kayak seperti yang tadi kita lihat, budaya itu kan banyak banget lapisannya, dan kadang-kadang itu jadi kayak apa ya, gunung es yang kayak kelihatannya cuma sedikit, terus ternyata bawahnya tuh lebar banget, banyak banget, dalam banget. Jadi kita juga nggak boleh lupa untuk tetap riset. Riset itu adalah hal yang sangat penting meskipun itu budaya kita sendiri gitu. Tapi kayak asik juga sih waktu saat riset itu, karena jadinya kayak kita tahu, oh ternyata orang Sunda tuh seperti ini, oh ternyata kuburannya tuh seperti ini tuh karena begini, kayak gitu-gitu tuh kayak jadi asik gitu loh. Dan itu tuh jadi membuat apa ya, memunculkan ide gitu saat kita membuat game gitu. Oh ada budaya seperti ini, kita bisa apain nih gitu di game kita, budaya yang seperti ini dari sisi naratif, dari sisi level itu semacam kayak setting, lalu game desainnya, bagaimana kita memunculkan atau apa ya, membuat player tuh bisa mengexperience pamali atau konsep pamali seperti di budaya kita gitu. Lalu 3D assets-nya, audionya, itu semua adalah output yang kita dapatkan kalau misalnya kita menjadikan budaya itu sebagai landasan itu, bukan tempelan. Jadi apa namanya ya, kayak game kita sendiri tuh apa ya, kayak kasarnya tuh memperkenalkan ulang game budaya Indonesia kepada both orang Indonesia sendiri dan international market kayak gitu. Jadi kayak oh seperti ini nih budaya Indonesia yang stay true to itself dan tetap aja bisa menjadi fun gitu, karena budayanya itu tuh bukan hal yang menjadi hambatan gitu. Malah budaya itu adalah hal yang menjadi apa ya, landasan untuk kita membuat game itu. Tuh. Jadi ya apa namanya ya, kayak jangan takut kalau misalnya budaya Indonesia kan gitu-gitu doang, gamelan kan nggak apa ya, nggak hip, nggak pop, nggak ngebeat gitu, kayak misalnya nggak dubstep or like apapun lah itu, kayak music yang kayak style zaman sekarang gitu ya. Tapi kan itu bisa juga tetap menarik gitu, dan kita cuma tinggal mencari apa ya, kayak work around there untuk bisa mencari titik keseimbangan ya, kayak balance-nya di mana sweet spot-nya dari si budaya yang sudah kita ada, dan apa namanya, output yang tetap true to the budaya, to the culture itself, tapi tetap membuat itu fun dan menyeramkan ya kalau di Pamali ini, karena Pamali itu tetap aja game horror gitu. Nah terus ini kan kita gamenya udah rilis ya. Pamali itu udah rilis dan sudah puji Tuhan cukup banyak juga yang memainkan game kami gitu. Nah responsnya juga ternyata kita nggak expect kalau bakal sebaik itu. Ternyata budaya Indonesia juga menarik loh untuk orang luar gitu. Ternyata niat kita yang tadinya cuma oh ya udah kita mau reintroduce our own culture, kita pakai apa yang udah kita punya yang mungkin orang lain lupakan, yang tadinya kita cuma sesederhana itu, lalu ternyata cukup booming di kalangan industri indie game horror gitu. Jadi kayak oh ini maaf ya agak apa namanya, agak pecah, tapi intinya kayak cukup banyak press yang memasukkan kita sebagai feature di dalam website press-nya, seperti kayak ternyata mereka juga kayak orang-orang luar atau internasional juga malah jadi tertarik dengan budaya Indonesia. Mereka jadi oh apa nih budaya Indonesia, oh apa nih Indonesia, oh Indonesia tuh punya kayak gini, oh hantunya tuh seperti ini, dan mereka malah jadi fans juga gitu dengan budaya Indonesia gitu. Dan ini juga kayak player-playernya juga merasa bahwa oh selain budaya,
saya belajar budaya baru, saya juga jadi bisa apa ya, membayangkan orang Indonesia tuh hidupnya seperti apa, mereka seperti apa, kayak gitu. Dan efeknya tuh bagus banget juga. Dan di YouTube juga kita mendapatkan banyak banget review, dan banyak juga orang yang memainkan dan membuat apa ya, gameplay videos itu banyak banget. Mungkin sekarang udah lebih dari 1.000 video dan udah lebih dari 20, kalau dikombinasikan sudah menjadi lebih dari 20 juta views yang apa namanya, yang ngomongin soal pamali, yang sampai sekarang juga kalau misalnya kita googling soal pamali, bukan googling sih, YouTube research tentang pamali, let's try, itu tuh kayak masih banyak aja kok yang main. Kayak 2 days ago ini masih ada pamali, terus kayak 3 days ago masih ada yang main pamali. Jadi kayak ternyata budaya Indonesia yang sederhana ya, yang buat kita tuh kayak ya udah biasa gitu kita, itu ternyata masih menarik juga kok gitu. Ini juga ada satu review dari salah satu pemain kita, ini tahun 2019, dan dia tuh sampai sesuka itu sampai dia tuh bikin review sepanjang ini gitu. Ya kayak ya kalau misalnya diobrolin agak lama ya, pokoknya intinya dia tuh jadi sesuka itu dengan budaya Indonesia, dan malah mereka jadi lebih informed dengan budaya Indonesia gitu. Dengan cara yang menyenangkan dan sederhana, kayak nggak heavy gitu, nggak kayak buku atau jurnal atau apa yang kayak terlalu akademis atau bagaimana. Ini kan media yang sebenarnya untuk pleasure gitu, game itu kan. Jadi kayak sekalian kalian main, sekalian kita istirahat, tapi kita juga sekalian mempelajari hal baru seperti itu. Jadi kayak intinya sih kayak budaya itu bukan cuma hal besar atau hal yang bisa kita lihat, bukan cuma juga hal yang kayak bisa langsung kelihatan gitu. Tapi budaya itu juga adalah sesuatu yang sebenarnya itu tuh dari hal terkecil, dari bagaimana kita bangun pagi, lalu kayak bangun pagi tuh harus langsung ngapain, itu juga adalah sebuah budaya gitu. Dan hal-hal kecil seperti itu yang mungkin kita take it for granted, kayak kita lupakan karena itu udah terlalu biasa gitu buat kita, itu tuh bisa menjadi menarik untuk orang lain. Dan hal sekecil itu, hal sesederhana itu, hal sebiasa itu tuh bisa kita jadikan landasan untuk membuat sesuatu yang lebih menarik lagi, seperti game pamali ini. Seperti itu. Gitulah kira-kira. Begitu. Ya. Begitu. Oke. Baik, sudah. Atau mau nampilin video lainnya lagi atau video review? Ya, masih bisa. Oke, kita buka sambil lagi. mahasiswanya menyiapkan pertanyaan atau diskusi lain gitu. Oke. Ya biasanya yang pro player ini ya. Iya. Jadi sebenarnya ada banyak juga sih video-video yang kayak gameplay ini, seperti kayak ini salah satu player paling terkenal di Indonesia, Miao Aug. Dia juga salah satu YouTuber yang paling rajin mengupload video-video gameplay pamali. Atau kita kasih lihat lagi deh, ini yang paling baru yaitu The Hungry Witch. Soalnya kalau yang satu lagi kita belum bisa, yang baru yang sedang kita develop itu kita belum bisa nunjukin karena belum terlalu belum officially diumumin gitu. Jadi kayak kita yang dulu aja dulu gitu. Ini yang The Hungry Witch, ini yang paling terakhir. Ini kalau misalnya yang di antara game-game pamali lain itu ini yang paling beda sih. Karena kalau yang lain tuh banyaknya di Jawa, kalau yang ini tuh di Bali sendiri, dan kayak jalan ceritanya tuh beda sendiri. Jadi kalau yang lain tuh namanya tuh open world. Jadi kayak player tuh dibebasin mau ngapain aja gitu. Mau masuk rumah dulu, mau kabur dulu, mau ngapain dulu itu terserah gitu. Tapi kalau di sini kita balik lagi ke traditional game yang
agak di apa ya, yang mempunyai naratif linear gitu. Ini Mbak. Bu, itu kenapa Bu? Lari kirana dan pergi dari sini. Gitu. Jadi kayak memang kayak ya bisa dilihat tadi juga kayak itu tuh kita sampai benar-benar riset banget kayak oh itu tuh Bali itu seperti apa. Kayak kalau di mobilnya juga tadi kan ada kayak semacam sesajennya gitu, itu kan kayak umum di Bali, mungkin kita nggak tahu itu kalau nggak riset gitu. Gitu sih. Mungkin seperti itu saja dulu Bu. Cukup. Baik, ya terima kasih Mbak Mira. Ya paparannya tadi cara explore ide untuk bikin games itu ternyata ya memang melalui riset juga ya. Jadi sebuah proses kreatif itu memang nggak mudah dan nggak instan ya. Ada banyak proses itu nggak instan. Ada banyak proses gitu ya. Jadi ini kebetulan mahasiswa semester 6 ya, udah banyak yang semester 6. Jadi sudah hampir di akhir juga. Jadi mungkin nanti kalau bikin skripsi dan lainnya juga harus tahu ketika bekerja itu proses-proses research tahapan-tahapan itu semua itu terjadi gitu ya. Jadi nggak cuma dalam skripsi. Skripsi itu membuat kita bisa berpikir secara sistematik gitu ya. Sistematika ada proses awal sampai ke akhir. Nah, tadi kalau proses yang pembuatan develop game ini sendiri juga bisa dilihat gitu ya. Jadi dibalik gitu ya, proses dibalik pembuatan sebuah games, apalagi yang berlatar kultur Indonesia ini, menurut saya juga ya sangat menarik gitu ya. Apalagi ini dibuat oleh anak-anak muda karena memang ini adalah generasi yang native-nya adalah memang seusia-usia Mira ini atau para mahasiswa nantinya ya. Jadi yang memahami di mana angle yang bisa kita angkat sebenarnya dari sebuah games ini ya. Dan juga tadi nggak cuma memainkan atau kalau itu sebagai sebuah permainan ya, tidak hanya memainkan yang ada di atau yang mainstream gitu ya, yang pop tadi gitu, yang banyak yang sudah banyak digunakan atau yang menggunakan perusahaan-perusahaan besar. Ini kan bisa dibilang sebenarnya indie gitu ya, atau indie kan ya. Jadi bukan yang big corporate untuk apa sih, pasti kan ada nama game, saya lupa sekarang apa sih. Saya sih sebenarnya pemain game tapi game yang lucu-lucuan aja gitu. Itu kan ada yang kasual ya, pemain kasual aja gitu. ya yang casual. Cuman kan pasti ada satu dua itu yang sama sebenarnya, dia emang punya genre gamenya yang kayak gitu kan. Saya lupa nama ininya siapa developernya. Itu tapi ya ini saya ya peluang-peluang seperti ini ya. Dan kalau kita mau bahas secara media budaya dan masyarakatnya, tadi saya dengar juga niat mulia gitu ya, mengembangkan budaya atau mencari agar ini kan juga jadi sebuah tonggak atau artefak yang bisa dikonsumsi lagi kemudian hari kan ya. Jadi kalau tadi saya tertarik juga nih yang episode keempat yang di Bali itu ya. Ini sebuah, kalau ngomong selling point itu cukup tinggi ya sebenarnya. Karena untuk internasional Bali ya pasti lebih populer gitu ya tentang Indonesianya. Jadi mengambil poin Bali di terakhir itu juga mungkin salah satu strategi tertentu ya, strategi budaya tertentu.
Sebelum saya lebih banyak bertanya atau berdiskusi, saya mau menyerahkan saja ke Mas Sua dulu ya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi? Nanti kalau memang kurang, baru saya menambahkan. Nanti daripada Mbak Miranya merasa saya uji skripsi gitu kan ya, jadi mending mahasiswa aja. Saya di sini dipanggilnya, jadi ingat masalah. Saya dipanggilnya Mbak ya. Oh gitu. Mbak Mira bukan ibu kalau di Vkom UP gitu, kita manggil walaupun usianya sudah seperti ibu mereka tapi ya dipanggilnya tetap Mbak gitu, Mbak Atri Baik. biar lebih dekat. Oke, saya buka buat pertanyaan atau diskusi. Siapa silakan raise hand dulu ya biar kelihatan. Di Zoom ada raise hand nggak sih? Nggak ada ya? Ada Mbak. Ada ya. Oke. Ini yang kelihatan di saya sih Firsty dulu. Oke. Baik Mbak. Saya mau nanya karena penasaran juga sih. Jadi kan nama Pamali itu kan nama kebudayaan ya Mbak. Terus pada saat game Pamali ini mau mendaftarkan hak cipta atas nama gamenya itu, apakah ada kendala atau masalah Mbak dari pemerintahnya mungkin? Ya. Ini langsung jawab aja. Oke. Sebelumnya mau langsung jawab, Bira, atau mau ditampung dulu? Langsung jawab aja deh, soalnya saya suka langsung lupa. Jawab, oke, baik, silakan. Ya, jadi sebenarnya betul itu ada sedikit problem sewaktu kita mendaftarkan haki. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita daftar haki juga itu tuh dibagi per bidang juga kok. Jadi kayak Pamali yang kita daftarkan itu bukan Pamali budaya gitu, bukan Pamali UNESCO gitu, tapi Pamali game. Jadi emang di situ tuh kayak ini tuh bagian game atau apa gitu. Tapi sayangnya waktu itu juga udah ada karya kreatif yang judulnya Pamali juga dan udah didaftarkan gitu. Jadi kita nggak mendaftarkannya dengan nama Pamali, tapi Pamali Indonesian Folklore Horror gitu. Jadi sebenarnya kan nama resminya dari game itu gitu. Jadi gitu sih. Jadi emang kalau untuk mendaftarkan itu harus agak tricky dan harus agak hati-hati ya. Jadi karena rules-nya juga banyak. Selain rules-nya banyak, hukum hak cipta di Indonesia itu banyak loophole-nya juga sebenarnya. Jadi kayak agak riskan dan harus hati-hati. Tapi nggak terlalu masalah sih, puji Tuhan waktu itu. Gitu. Jadi bukan Pamali sebagai budayanya yang kita hak ciptain gitu. Ya. Terima kasih pertanyaan. Baik Mbak, terima kasih. Sama. Iya, itu menarik sebenarnya emang hak cipta atau didaftarin ya nanti sedikit-sedikit orang ngomong Pamali langsung suruh bayar gitu kan karena sudah diambil oleh. Ya memang kalau di Indonesia sedikit lucu di situ, tapi ternyata trikinya adalah ada Indonesia Folklore Folklore ya. Oh, horor. Oke. Ya, lebih spesifik seperti itu ya. Jadi dan tujuannya juga bukan untuk mencaplok atau membatasi orang lain untuk menggunakan kata Pamali kan. Soalnya tempe ya atau apa sih itu yang sempat didaftarin kemudian yang lain jadi nggak bisa pakai. Nah, itu kan jadi agak lucu ya kalau prakteknya di Indonesia. Oke, ada lagi yang bertanya lainnya? Saya nggak lihat nih di sini, harus ngomong aja kali ya. Kalau ngomong baru muncul. Ada yang ada Adin Oke. Di saya cuma ada 3x3 nih. Zoom-nya agak susah. Adin ya, oke Adin. Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Atri dan Kamira. Jadi Adin mau nanya, di sini kan games-nya kan kayak mengandung unsur horor ya Kak. Nah, ketika Kakak melakukan riset, terus Kakak suka kayak mikir ulang kayak gini nggak sih Kak? Kalau untuk dampaknya buat anak-anak itu bakalan kayak bikin orang jadi takut nggak sih dengan hal-hal gaib kayak gitu Kak? Oh ya. Terus Kak, kasih. Sama. Saya langsung jawab aja ya. Jadi sebenarnya game Pamali ini juga bukan buat anak-anak. Jadi ini sebenarnya 17 up ratingnya. Emang bukan untuk anak kecil gitu, untuk orang dewasa yang memang sudah lebih bisa bijak berpikir kalau ini tuh bisa diikuti atau tidak, bisa mempengaruhi saya apa tidak, seperti itu. Tapi memang tentu saja
sewaktu kita membuat Pamal ini, tentu kita berpikir juga ya kayak, aduh ini nanti dianggapnya seperti apa. Apalagi kan Pamal itu kalau ada yang bilang maksudnya ya tidak sesuai dengan ajaran atau misalnya ini udah ketinggalan zaman kayak gitu. Nah jadi yang kita cara kita menanggulangi itu sebenarnya kita banyak-banyak memberi disclaimer, apa ya namanya? Memberi ya disclaimer, bahasa Indonesia disclaimer. Condition apa sih, syarat dan ketentuan semacam itu gitu, bahwa di setiap permulaan game atau di store page kita juga bahwa ini tuh bukan sesuatu yang apa ya namanya, ini tuh cuma ada aja gitu loh di budaya. Ini adalah suatu apa ya namanya, ya kayak sisi kecil dari budaya kita yang mungkin ya yang untuk zaman sekarang itu bukan berarti mencerminkan seluruh budaya orang Indonesia gitu. Jadi kayak ini juga apa ya, sebuah karya fiksi, kita juga tekankan kalau ini tuh karya fiksi, mungkin juga apa ya, mungkin atau tidak mungkin akan terjadi. Itu juga jadi kita berharap gimana ya, dengan udah adanya disclaimer itu, dengan udah adanya rating apa ya, ya itu sih, banyak gate gitu kan untuk melindungi both playernya, both kitanya juga gitu dari hal-hal yang apa ya, anggapan-anggapan seperti itu gitu. Tapi memang betul sih. Tapi ya mau gimana juga kan kita nggak bisa terlalu mengontrol itu ya, kayak kita yang penting kita udah melakukan banyak hal yang kita bisa lakukan untuk apa ya namanya, agar ini tuh tidak dianggap negatif gitu, atau player-playernya tidak mengambil sisi negatifnya gitu dari sini gitu. Cuma ya balik lagi kita nggak bisa ngontrol itu, nggak bisa terlalu mengontrol hal seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih Kamira dan Mbak. Sama-sama. Oke, Andin. Oke, lanjut. Siapa yang ingin bertanya disebutkan namanya dan pertanyaannya, karena saya terbatas view-nya kalau di Zoom. Itu tadi saya ada Mbak Agna ya? Fatimah. Iya Mbak. Oke. Nah, saya mau nanya ke Kak Mira. Kan tadi di awal sesi kan Kak Mira bilang kalau misalkan game ini tuh udah berjalan hampir 4 tahun ya? 2 mau jalan. Rilisnya tuh 2018. Kita tuh awal developnya dari awal 2018. Jadi sekitar udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun. 3 tahun. Nah, tetapi kan tadi Kak Mira bilang kalau misalkan game ini tuh dari awal hanya tersedia di baru PC aja ya, belum smartphone. Nah, padahal kan smartphone ini kan itu udah boomingnya dari bertahun-tahun yang lalu, bahkan lebih dari 3 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya itu, kenapa game ini dari awal tidak tersedia di smartphone juga gitu? Padahal kan kalau misalkan dari awal emang tersedia di smartphone, itu akan lebih mudah game ini itu meningkatkan ratingnya, terus juga mengikuti globalisasi anak muda milenial saat ini. Karena kan tadi kan targetnya kan emang anak-anak muda ya. Gitu sih Kak, pertanyaannya itu. Oke. Ya, jadi gimana ya nyeritainnya? Dulu, gimana ya dulu? Jadi kita mungkin ceritain dari dulu sejarah storytell-nya dulu juga kali ya. Jadi dulu tuh kita tuh emang cuma berlima gitu, ngedevelop Pamal ini. Jadi kayak sedikit, dan saat itu kita tuh merasa bahwa kita lebih sebenarnya ya dari awalnya tuh Pamal itu lebih ditargetkan untuk international market gitu sebenarnya. Dan saat kita riset saat itu international market yang apa namanya, market yang menggemari horor, game horor yang berbau budaya ini, umumnya mereka memainkan game PC saat itu, sekitar tahun 2017 sampai 2018. Sehingga kita memutuskan untuk ya sudah kita coba saja dulu game Pamali di PC. Lalu setelah 2 tahun, ya memang betul apa yang kata Agna. Itu jadi kurang bisa dimainkan oleh orang-orang. Jadi sebenarnya lucunya tuh Pamali itu
banyak yang nonton, banyak yang mainin, banyak yang komen, banyak yang nonton juga gitu. Tapi mereka nggak bisa mainin karena ya itu nggak punya PC gitu. Dan gamenya juga premium. Premium tuh maksudnya harus beli dulu baru bisa dimainin. Gitu. Beda kan sama game HP yang free to play gitu. Bisa dimainin terus nanti kalau misalnya ada apa-apa atau misalnya mau membeli sesuatu berbayar gitu kan. In-app purchases. Nah lalu setelah itu ya kita jadinya memutuskan untuk sekarang sedang mendevelop game HP, game mobile yang sebentar lagi bakal dirilis, yang judulnya nanti Pamali The Haunted School. Jadi nanti siap-siap saja. Jadi memang tetap kita bakal akhirnya kita bakal pivot ke mobile kok. Itu juga. Begitu. Jadi jawabannya ya karena dulu target marketnya seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang ternyata kita menyadari target marketnya sudah berubah. Jadi ya seperti itu sih. Jadi kayak apa ya? Market behavior juga kan berubahnya tuh kadang-kadang cepat dan drastis gitu. Jadi kalau dulu seperti ini, ternyata mungkin bulan depan atau mungkin 1 tahun ke depan mereka akan berubah gitu. Kayak gitu. Begitu sih. Dan lagi pula gimana ya? Kayak gameplay atau apa ya namanya? Tema atau jalan cerita yang ingin kita tunjukkan itu cukup terbatas saat itu, cukup terbatas dengan apa yang bisa dihadirkan dalam mobile. Jadi kayak experience dan game experience-nya tuh lebih baik dan lebih bagus kalau kita masukkan dalam PC. Seperti kan kalau di HP kan ya dari yang paling sederhana aja, layarnya kecil, terus kadang-kadang dimaininnya pas kita nungguin aja kayak gitu kan. Nah kita tuh inginnya experience-nya tuh lebih immersed dengan mekanik-mekanik game mekanik yang kurang bisa dan atau kurang sempurna kalau kita aplikasikan di mobile seperti itu. Gitu. Dan apa ya namanya? Dulu tuh kita tuh kurang programmer sebenarnya. Kita tuh kayak ya ampun programmernya tuh kayak cukup susah dicari gitu. Dan platform game yang kita aplikasi yang kita pakai itu Unreal Engine, ada namanya Unreal Engine, dan itu tuh Unreal Engine. Jadi kan biasanya standarnya untuk bikin game tuh ada 2 biasanya, ada Unity, ada Unreal. Nah, Unreal itu tuh tipenya tuh tipe bikin kodenya itu tuh dia visual. Jadi nggak tahu kan kalau kode kan biasanya list yang panjang, nggak ada redet gitu, nggak ada redet tadi bahasa Sunda, apa ya namanya, banyak gitu, turun ke bawah gitu. Nah tapi kalau ini tuh dia nggak, jadi kayak bikin flowchart aja gitu. Jadi itu lebih friendly ke programmer beginner atau non programmer. Gitu. Makanya kita memutuskan, dan kalau pakai Unreal Engine itu lebih bagus kalau PC. Gitu. Jadi emang banyak banget sih faktor yang kayak membuat kita memutuskan untuk ya udah kita PC aja dulu. Gitu. Baru setelah itu kita mobile. Gitu. Ada lagi yang... Oke, Kak. Enggak sih. Udah cukup sangat menjawab. Makasih, Kak Mira. Sama-sama. Ya. Ada lagi, tadi sih emang kalau melanjutkan tadi yang Andin ya, sebenarnya juga PC itu kan semakin tadi kalau bicaranya gate ya, jadi pagar untuk anak-anak yang kecil ya sebenarnya kan. Karena kan kalau biasanya yang pakai PC untuk main game kan udah lebih gede lah gitu. At least anak SD nggak main PC sebenarnya kan. Tapi memang gara-gara online ini kita jadi ada yang PC juga sih. Tapi maksudnya setidaknya untuk game agak jarang sih. Kalau anak-anak kan lebih senang yang mobile ya. Ya namanya gate gitu ya, kadang-kadang ada yang punya kuncinya sendiri gitu. Bisa dipanjat gitu kan, bisa lewat bawah ya. Jadi ya gitu, memang kontrolnya balik lagi ke masyarakat. Dan kalau bahas media budaya dan masyarakat ya memang dikembalikan sebenarnya kepada halayaknya ya, bijak dan sebagainya. Tapi memang pembuat media juga harus tetap ada tanggung jawab sosial sih. Cuman tadi kan sudah dibahas juga ya bagaimana pembatasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya tuh beneran nggak bisa lihat di sini. Jadi, oke, harus
nyala kamera, jadi dia akan muncul di layar saya nih. Sayanya pakai nama. Oh, Lucy. Oke. Iya. Halo, Ya, Lucy. silakan Lucy. Ya, pertanyaannya untuk Kamira. Jadi, apa sih yang membedakan game Pamali ini dengan game lainnya? Terus keunggulan dari game Pamali itu apa aja? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Lucy. Oke, jadi sedikit apa ya? Kita jabarin deh ya perbedaannya game Pamali dengan game-game horor lainnya. Oke, jadi pertama memang ya kayak mungkin kalau yang udah tahu game itu game Indonesia tuh banyaknya emang horor ya, kayak Dread Out, Pulang, terus kayak banyak lah game-game lainnya gitu. Tapi yang membedakan Pamali itu tuh pertama ini gimana ya caranya? Kita tuh berusaha untuk benar-benar stay true ke apa namanya? Ke apa yang ada di sini, ada budaya kita. Kita nggak terlalu berusaha untuk me-westernizing game kita, kayak misalnya, dan kita tuh perbedaan game kita dari game lain itu sebentar ya. Perbedaan game kita juga itu experience yang pengen kita berikan gitu. Jadi kalau kebanyakan game horror itu dicampur dengan thriller, gitu, banyaknya umumnya. Nah, tapi kalau kita tuh hanya ingin horornya aja gitu. Jadi kan horor juga itu nggak selalu sama dengan gimana ya? Horor buat aku beda mungkin sama horor yang buat Batri gitu atau buat Lucy gitu. It's different kan from each other gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk menimbulkan hal itu memunculkan hal itu juga gitu. Jadi kita tuh ada mekanisme yang namanya dynamic horror. Jadi kita tuh semua orang tuh nggak akan dapat experience horror yang sama gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Mbak Atri main, oh mungkin dia dapat gangguannya di sini gitu. Jump scare-nya mungkin dapat di sini gitu. Tapi kalau aku mungkin dapatnya di tempat lain. Kalau Lucy mungkin dapatnya hal yang lain gitu. Karena horor itu berbeda-beda gitu. Jadi yang ingin kita tekankan dan yang mungkin berbeda banget dari Pamali itu adalah itu gitu. Nah, sama kita juga melihat yang kita junjung tinggi juga itu adalah detail dari budaya itu sendiri juga gitu. Jadi kayak ya balik lagi kayak tadi, budaya kan nggak cuma budaya itu kayak tip of the iceberg, kayak iceberg aja gitu. Kayak yang kamu lihat itu tuh sebenarnya nggak semuanya gitu, nggak lapisan semuanya dari budaya itu gitu. Jadi kita tuh berusaha juga untuk menggunakan setiap detail budaya yang banyak itu gitu. Jadi seperti misalnya nih di game Pamali yang kedua yang judulnya The Tide Corpse yang tentang pocong, itu ceritanya Cecep atau si pemeran utamanya Cecep itu tuh disuruh menguburkan mayat dengan cara tradisional Muslim Indonesia seperti itu. Nah, itu tuh kita benar-benar tunjukkan kepada player gitu. Kamu pertama harus diapain, lalu nanti harus diapain, lalu diapain. Tapi kita tuh menimbulkan sisi horor juga di situ gitu. Jadi kayak ya seperti itu gitu. Jadi nggak cuma thriller doang atau nggak cuma horor doang, nggak cuma yang kayak budayanya tuh nggak cuma kayak ditempel aja gitu. Tapi itu juga kita gunakan dan kita masukkan ke dalam game kita menjadi inti dari game itu sendiri gitu. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kamira sudah menjawab pertanyaannya. Sama. Yeah. Oke, sudah ada yang mengantri? Saya, Mbak. Anastasia. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri. Yeah. Mau nanya ke Mbak Mira. Ini kan gamenya ini berangkat dari tradisi kan, berarti tradisi budaya yang memang kebiasaan masyarakat Indonesia yang memang lahir dan memang terbentuk di sini gitu. Nah, saya mau nanya, kira-kira susah nggak sih untuk memperkenalkan ketika pertama kali game ini launching yang memang berangkat dari tradisi budaya
untuk memperkenalkan game ini ke masyarakat luas? Jadi memperkenalkan budaya yang ada di dalam gamenya itu susah apa enggak gitu ya? Sama memperkenalkan game ini ke masyarakat luas. Kalau misalnya kayak nggak salah ada loh game yang memang berangkat dari tradisi budaya di Indonesia gitu. Kalau dibilang susah, bukan susah sih ya, tapi lebih ke complicated mungkin. Apa ya? Complicated sih. Jadi kayak kalau susah kan jatuhnya kayak nggak bisa diraih gitu ya, nggak bisa dicapai gitu. Jadi kayak mungkin daripada susah mungkin rumit gitu. Karena kan balik lagi ini tuh budaya yang mungkin orang lain itu nggak relate gitu, kayak beda gitu kan. Kayak kalau di internasional mana sih ngerti kalau misalnya ada suara cicak suara cicak yang jauh tapi dekat itu ternyata kuntilanak mau datang gitu kan, itu kan susah juga gitu ngasih taunya. Nah itu sebenarnya kita tackle caranya dengan yaitu fitur-fitur dalam game itu sendiri juga. Jadi kalau di dalam game Pamali itu sebenarnya kamu kalau mau seru dan kalau mau horor itu kamu harus ngelakuin pamalinya gitu. Kamu emang di encourage, didorong untuk melakukan kesalahan gitu, di dalam gamenya. Jadi seperti misalnya di The White Lady. Di The White Lady itu Jaka atau pemeran utamanya itu harus membersihkan rumah peninggalan orang tuanya. Nah, tapi seperti yang kita tahu kalau kuntilanak itu dia punya benda-benda yang spesial buat dia sendiri gitu loh, yang buat melindungi diri kita dari amarah dia atau apa gitu kan. Nah tapi di Jaka itu kita bisa menyuruh Jaka untuk membuang paku, membuang silet, atau ngejekin cermin atau ngejekin atau mengundang bikin sompral gitu misalnya, kasarnya tuh kayak nantangin hantunya. Nah itu kan orang-orang nggak akan ngerti gitu awalnya gitu, tapi memang itulah yang pengen kita suruh gitu, pengen kita maksudkan dari playernya gitu. Ya udah kamu bikin aja dulu salah gitu. Terus nanti dia digangguin kan pasti, hantunya tuh datang, hantunya ngegangguin dia jadi ketakutan, dia jadi nggak bisa gagal, dia jadi gagal gagal ngejual rumah. Nah seperti itu. Nah lalu nanti di akhir gamenya itu tuh kita tuh sebenarnya ada banyak ending gitu. Jadi endingnya tuh setidaknya sekitar ada 25 lebih ending di setiap game. Nah, di setiap endingnya itu tuh kita kasih tahu kamu tuh salahnya di mana gitu. Oh, kamu tuh nggak boleh loh buang ini karena itu tuh apa gitu. Kamu nggak boleh buang paku karena itu melindungi kamu dari kuntilanak. Kamu nggak boleh buang ini karena kamu begini. Nah, jadi kayak cara kita memberitahu khalayak atau orang baru juga itu tuh dari permainannya juga gitu. Jadi begitulah yang itu. Nah, untuk price-nya sendiri, kita dulu memang kekuatan marketing kita belum terlalu kuat ya. Apalagi kan namanya juga kita indie game, kita nggak terlalu punya banyak budget untuk marketing. Kita juga belum kuat saat itu brandnya. Jadi kita gerilya gitu sih. Jadi kita lebih ke usahanya tuh kayak labor work gitu loh, kayak nguli jadinya. Jadi kayak kita kirim-kirim press kit kita ke orang-orang, kita kirim press kit ke jurnalis, kita kirim press kit ke YouTuber, kita bikin press kit ke orang-orang. Pokoknya kita melakukan cara apapun yang nggak terlalu banyak budget gitu ya. Budget uang sih tepatnya. Kalau budget energi kita harus punya banyak gitu ya. Kan kalau misalnya nggak punya uang, ya seenggaknya kamu punya energi gitu. Dan pokoknya cara-cara kreatif lain gitu, seperti misalnya promoin di Facebook, kita sebagai developer personally kita sebar-sebarin ke orang-orang. Itu tuh eventually, puji Tuhan, kita mungkin saat itu sedang beruntung gitu ya. Kita tuh di pick up akhirnya. Kita tuh ada di pick up, udah mulai banyak orang-orang yang mainin, lalu mulailah YouTuber-YouTuber besar mainin juga. Dan akhirnya kita banyak juga, jadi kayak cukup viral saat itu di kalangan industri game horror. Sampai kita tuh sebenarnya bakal ada film juga gitu, film Pamali gitu. Jadi puji Tuhan sampai seperti itu sih kita.
Jadi kayak memang susah enggak, gampang enggak, complicated iya. Tapi kita kayak disitulah gimana ya, kalau orang kepepet itu biasanya kreativitas tuh lebih naik gitu. Jadi karena kepepet gitu, nggak punya apa-apa gitu, jadi kayak aduh gimana nih kita, ya apa ya namanya, tidak ada rotan akar pun jadi gitu deh gitu. Gitu. Apakah menjawab, Anastasia? Menjawab, terima kasih ya Mbak. Oke. Jadi ceritanya strugglingnya ya, pengorbanan untuk membangunnya nggak langsung. Ya kalau nggak salah saya juga dapat nama Storytel ini, saya browsing sih top 5 atau top 10 ya games developer Indonesia gitu. Jadi makanya saya satu-satu saya lihat gitu, terus yang unik yang mana gitu. Jadi akhirnya saya tahu, karena saya kan ya nggak tahu, saya nggak pernah main game PC apalagi yang premium ya. Jadi disitulah saya kenal ya gitu, saya tahu Storytel dan Pamali ini ya. Kemudian ternyata kalau di browsing juga memang banyak gitu. Jadi makanya saya kontak gitu lewat Twitter. Jadi ya sebenarnya saya juga nggak kenal, tapi memang saya pengen tahu atau pengen mengenali ya untuk menambah perspektif wawasan juga mengenai games developer ini. Apalagi memang saya kan ya saya ada anak gitu ya yang lagi beranjak remaja. Jadi ya salah satu cara saya untuk mengenali apa yang mereka konsumsi kan. Jadi dengan berbicara, sebenarnya anak saya tuh kemarin pas saya ceritain tuh, anak saya umurnya sekarang 1 SMP lah. Dia tahu gitu, oh Pamali deh gitu kan, berarti YouTuber yang dia dengerin mungkin ngomongin ya. Oh seru tuh seru, dia bilang 3D apa sih dia ngomongnya? Ya, 3D. Desain 3D-nya tuh keren tuh katanya siapa, kata dia gitu. Makanya saya tambah ya, oh oke, ya baiklah ini memang cukup dikenal. Saya nggak tahu mahasiswa yang lain kenal nggak ya, tapi ya ini menurut saya ya itu juga supporting atau apa tadi mau diangkat jadi film juga jadi menarik ya. Tapi kalau dalam games menurut saya ini, karena saya nggak pernah main games horror ya, jadi saya agak wah ada tuh genre horror itu ya, lumayan. Mungkin suatu waktu kalau bisa saya mainin juga tengah malam gitu, kayak lucu ya. Lebih asik sih. Tengah malam sepi-sepi, nggak ada orang gitu main, terus nih jump scare real lagi. Ya. Jujur saya juga nggak main lagi sih karena takut. Oh gitu. Saya juga banyak experience lain ya. Nah, betul, waktu bikinnya juga kayak ya nggak tahu ya percaya apa nggak percaya sih, tapi kayak ada aja gitu yang aneh-aneh gitu waktu bikin, kayak ya udahlah pas dimainin lagi sekarang ternyata seserem ini. Dulu mah waktu bikin mungkin karena keseringan lihat kali ya waktu bikin mah gitu, jadi kayak nggak kerasa gitu. Pas sekarang udah nggak bikin lagi, udah move on ke game yang lain, yang mobile itu, yang The Haunted School, pas main yang The White Lady juga kayak wah kok gini, kok serem, oh gini. Udah lupa. Tapi memang pas proses itu, kalau boleh cerita prosesnya sendiri itu biasanya kalau bikin game itu satu grup gitu ya, apa gimana sih, atau sendiri-sendiri? Yang kalau konten yang develop ininya gimana sih biasanya? Ada, jadi memang ada yang dipisah-pisah, tapi ada juga yang kita rembukan bareng gitu. Jadi awalnya karena saya writer, ada writer juga satu lagi, itu biasanya awalnya kita tentuin dulu, oh ceritanya mau seperti apa. Jadi awalnya tuh biasanya berangkat dari premis. Karena kan ini kan kita naratif horror game ya, jadi maksud naratif horror game itu gamenya tuh menitik beratkan kepada cerita gitu. Jadi kayak ada background story-nya, karakternya banyak personality-nya yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, jadi karena titik beratkan di cerita, writer-nya biasanya duluan dulu gitu. Kayak oh, ini nih kalau yang kuntilanak tuh bisa seperti ini ceritanya. Lalu kita bikin tuh kayak dari awal sampai akhir itu ceritanya bakal kayak gimana. Nah, writing-nya betul. Writing-nya itu gimana, lalu kita rembukin sama seluruh tim. Nah, di situ ada yang semacam namanya tuh brain trust. Jadi kayak biasanya kita tuh di situ udahlah kita ego kita lempar, udah pokoknya terserah, diri kita tuh nggak ada gitu, maksudnya kayak self-nya tuh dihilangin, tapi kita oke, feedback-nya seperti apa, itu kita bagaimana caranya membuat si cerita ini menjadi menarik gitu. Lalu disitulah kita iterasi, itu kan barengan ya semuanya, karena kan kalau misalnya kita terlalu beda-beda misah sendiri,
nanti nggak nyambung gitu pas saatnya diintegrasi gitu. Jadi pokoknya pas saat itu semuanya harus hadir, semuanya harus feedback, dan jika memang ada feedback yang bagus, untuk kita iterasi si jalan ceritanya, lalu setelah itu baru deh dipisah-pisah ke per bagian gitu. Ada yang mulai bikin rumahnya, ada yang mulai bikin 3D-nya, ada yang bikin speech naratif asetnya kayak misalnya dialog, konten kayak gitu. Nanti pas terakhir baru kita satuin lagi gitu. Kita satuin lagi, kita cek quality control lagi gitu. Kita debug, kita polish. Pas sudah di-debug, oh ini ada yang salah, oh ini ada yang error, oh ini ada yang ini. Kita iterasi lagi. Jadi emang itu tuh bukan proses yang sekali jadi gitu loh. Jadi kayak pasti itu semua kayak melewati bertahap-tahap proses yang kalau bisa dibilang banyak sih, dan dari awal sampai terakhirnya tuh kayak itu tuh bisa sebeda itu gitu loh. Jadi kayak ya begitulah. Hasilnya berbeda dari yang dipikirkan, malah lebih wow gitu ya. Ya, setelah digabung-gabungkan berbagai. Betul, karena ya itu udah jadi produk kita juga gitu. Jadi kayak kita semua di Storytel pengen game itu tujuan kita tuh satu gitu. Jadi kayak meskipun kita beda-beda sendiri, tujuan kita adalah membuat produk yang bagus, membuat produk yang perfect. So we have to work with each other gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya dari mahasiswa? Yuk. Kalau bertanya langsung nyalakan video. Nanya. Oh ya, halo. Oke. Kok Devi ya? Ini salah Devi nama. Aprilia. Salah nama pakai emailnya Devi. Aku Anggita Putri, Mbak. Oh ya. Salah email. Oh ya, Anggita. Bu mau nanya, sejauh ini kendala dan laporan seperti apa yang diterima oleh Storytel Studio sejak awal dirilisnya game Pamali ini? Kendala dan laporan seperti apa yang udah diterima studio? Terima kasih. Sama kita. Jadi kalau laporan banyak sih ya, report itu banyak juga. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif sih biasanya mereka senang dengan game yang berbeda gitu mekanisnya, karena kan yang seperti yang tadi dibilang, perbedaan game Pamali dengan yang lainnya itu selain kita pengen memberikan experience yang berbeda-beda di setiap pemain, itu juga kayak pemain itu dibebaskan mau ngapain dulu gitu loh. Jadi kayak kalau kalian mau mulai terus langsung kabur juga itu boleh gitu, itu bisa. Ntar kalian dapat ending yang langsung kabur gitu. Nah terus dan ya budayanya, kita mendapatkan respon positif di bidang budaya juga. Tapi untuk negatifnya tentu saja cukup banyak ya, apalagi waktu kita bikin itu tuh namanya juga kita kita tuh baru banget. Sebenarnya kita develop Pamali itu mulainya banget saat benar-benar mulai start banget gitu ya. Itu tuh kita masih kuliah gitu. Jadi kita tuh kemampuannya juga belum terlalu skillful. Masih banyak yang harus kita pelajari saat itu. Kita tuh kayak banyak trial dan error, dan hasil akhirnya pun cukup banyak bug yang muncul gitu di game Pamali. Tapi ya untuk sekarang sih itu biasanya kalau ada yang report kita langsung berusaha dibenerin terus diupdate kayak gitu sih biasanya kalau technical issues gitu. Tapi kalau ada juga yang semacam yang kayak tadi siapa yang awal tuh Adin kan yang kayak gimana nih kalau misalnya orang jadi percaya sama goib. Nah itu juga ada sebenarnya ada yang nge-raise isu itu gitu ke kita gitu. Ada yang nge-DM kita ya jelek ya semacam ngata-ngatain lah gitu. Kalian tuh gimana sih kayak menjelek-jelekan agama tertentu, ras tertentu, suku tertentu dengan menggunakan kayak kalian gini gitu. Ini kan bilangnya ajaran yang tidak benar yang kayak gitu-gitu. Itu juga ada gitu. Itu juga ada. Biasanya sih kita karena kita kekuatan marketing kita juga belum terlalu bagus saat itu, biasanya kita
reply dengan sesopan mungkin sih. Mau ya nggak mungkin kan kita balas nyablak gitu, nggak mungkin, itu nggak boleh banget gitu kan. Jadi kayak ya kita biasanya minta maaf atau kayak berusaha memberi pengertian dengan sesopan dan sejelas mungkin seperti itu. Kita jelaskan bahwa enggak, game pamali itu enggak seperti itu, game pamali itu tujuannya seperti ini, game pamali itu seperti ini gitu sih. Cuma ya banyak sih kayak gitu. Sampai capek. Dikatakan kayak udah biasa. Gitu. Gitu Anggita. Semoga menjawab. Baik, makasih Kak. Tapi belum pernah sampai dilaporin ke apa kayak ini kalau games apa sih ininya, bukan LSF ya, bukan KPI juga, lembaga perizinannya apa? Biasanya yang ngobrolin Backcraft, dulu Backcraft sih, tapi kayak belum Backcraft ya. Yang emang lembaga yang actually apa ya namanya? Kontrol. Agi juga bawahnya. ada. Agi. Iya. Tapi apa digerebek ke kantor gitu belum? Oh, belum sih, karena kita cukup hati-hati di bagian situ gitu. Kita emang selalu kayak, awas hati-hati, ada nggak yang aneh-aneh gitu, ada nggak yang gini, ada nggak gini. Jadi kayak emang kita tuh emang gimana ya? Kita juga paham gitu kalau di Indonesia isu yang seperti itu cukup sensitif ya, bukan cukup lagi, malah sangat sensitif. Jadi emang kitanya juga udah kita tuh public relation-nya belum terlalu kuat, kita belum terlalu bisa apa ya? Budget kita belum terlalu kuat, marketing kita belum terlalu kuat, jadi kita belum bisa melindungi diri kita dengan baik itu. Jadi kita memang sehati-hati itu gitu dalam membuat game pamalinya juga. Makanya risetnya sebanyak itu gitu saat itu. Kayak risetnya tuh kayak nomor 1 yang harus dilakuin gitu. Jadi kayak oke, ini ada potensi ofensif nggak? Kalau misalnya ada, langsung aja di-scrap, buang aja, nggak usah gitu. Kalau ada potensi ofensif, nggak usah sama sekali, dan maksain gitu. Jadi untungnya memang belum ada yang ya nggak ada sih, bukan belum ada, nggak ada yang jangan aja, nggak ada yang ofensif sih. Memang kita menekankan di situ. Iya. Soalnya tradisi juga di sini ya suka menggunakan kekuatan komunitas atau kelompok masyarakat tertentu itu yang ya bisa dibilang mematikan kreativitas juga sih. Karena kan sebenarnya bisa dilakukan dengan dialog gitu ya, tidak usah represif ataupun ofensif gitu. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya. Sebenarnya kalau saya tuh pengen nanya banyak banget gitu ya, tapi ini mahasiswa dulu aja. Kalau masih ada yang mau bertanya, ini lagi azan juga. Kalau ada, nyalakan video biar di saya tuh kelihatan, karena kalau enggak saya nggak lihat apa-apa ini. Masih ada? Johannes mau nanya? Enggak? Yang mau bertanya? Pak Rizal. Ayo dong, Mbak. Tapi pertanyaan saya udah ditanyain belum ya? Oh, Johannes dulu. Oh, yes. Nggak tahu, coba Johannes mau nanya apa? Ini Mbak. Dia malah jalan-jalan loh. Kenapa kamu jalan-jalan sih? Apa sih kendala dan tantangan Mbak Mira sendiri dalam membuat game horor tersebut, Mbak? Oh iya. Terus tantangan dalam pemasarannya itu seperti apa sih? Tantangan pemasaran tadi udah kayaknya. Kalau tantangan pemasaran terlalu banyak budget, jadi macam gerilya gitu. Kita memakai effort gitu, ngirim kalau tantangan saatnya syuting itu banyak. Pertama, ini game horor, tapi developer kita nggak ada yang berani horor. Nggak ada yang apa? Sorry, nggak dengar ya. Nggak ada yang berani horor. Kita semua penakut banget. Kalau misalnya ada foto hantu, pasti teriak. Berhenti dulu. Nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga saat itu sebagai developer itu belum matang. Jadi banyak
namanya juga baru lulus, bahkan background kita tuh bukan gamer gitu, kita tuh bukan orang yang pengen bikin game gitu, kita tuh kayak apa ya namanya, kita tuh merasa bahwa game itu adalah suatu media yang cocok untuk mendistribusikan apa namanya, konten-konten kultural seperti ini, tapi kita tuh bukan orang yang benar-benar avid gamers gitu loh, bukan orang yang benar-benar gamer, yay gitu, bukan seperti itu gitu. Jadi kayak banyak yang harus kita pelajari juga saat itu, tapi sambil developing gitu. Jadi kayak kerjanya 2 kali gitu. Jadi kayak belajar sambil belajar tuh harus apa yang kita pelajari itu harus langsung diaplikasikan gitu. Jadi kadang-kadang dalam satu hari itu kita belajarnya banyak, terus nanti sorenya tuh langsung kayak, oh ya tadi belajar apa ya? Oh tadi kayak gini. Jadi kayak cukup apa ya, kayak lebih capek gitu lah kayak jatuhnya tuh. Jadi kayak student yang lagi sambil kerja gitu loh jatuhnya. Jadi kayak ya gitu. Apalagi kita orangnya sedikit kan, udah mah sedikit, budget kita belum terlalu besar, ya jadi kendalanya ya luar biasa gitu. Semoga menjawab Janas. Tapi jangan menyerah. Masih banyak Mbak atas. Yes, seru dari tadi Mbak Mira juga bilang selama kuliah ya sudah mendevelop ini bersama teman-temannya ya. Tapi waktu kuliah tuh kayak banyak yang gagal juga gitu kan. Jadi kayak awalnya tuh bukan pamali gitu. Sebenarnya awalnya tuh namanya uji nyali. Terus uji nyalinya juga dulu namanya tuh kayak tempatnya tuh semacam di gua, terus jadi apa, lalu balik lagi kan yang tadi diiterasi lagi, diubah lagi, jadi apa, terus akhirnya menjadi pamaling seperti kita lihat sekarang. Itu tuh udah gagal berkali-kali sebenarnya. Gitu. Oke. Baik, tadi kayaknya ada satu lagi yang mau bertanya, siapa? Tadi Pak Rizal. Halo Kak. Halo. Pak Rizal, aku mau nanya dong Kak. Game ini kayak pernah mengalami server down nggak sih Kak? Sama satu lagi, apa sih ambisi apa yang bikin kalau game ini tuh bakalan sukses gitu Kak? Kasih. Oke. Server down ya? Jadi kalau dibilang server down enggak sih, karena namanya game premium, kita tuh gimana ya, beda sama free to play itu kan kayak kalian kalau free to play atau yang kayak kalian bisa melakukan in-app purchases atau bisa save apa namanya, bisa save data kalian, pokoknya bisa save data kalian di dalam game itu baru harus ada server gitu. Nah kalau di Pamali kita nggak perlu ada server gitu sebenarnya. Itu kan untuk online game juga gitu sebenarnya server down. Kita kan bukan online game gitu. Kita kayak kamu download bisa langsung dimainin offline pun gitu. Kayak apa ya, kayak The Sims, kayak Solitaire, apa ya, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi kayak nggak perlu ada server down. Jadi sebenarnya kita nggak pernah server down karena ya emang bukan game yang membutuhkan server gitu. Nah, tapi kalau untuk tadi apa pertanyaannya, lupa. Ambisi. Ini Kak, apa sih ambisi yang bikin tim itu kalau bikin game ini tuh kita bakalan bagus game-nya dan bakal sukses gitu loh Kak. Ambisi ya. Sebenarnya bukan ambisi sih, lebih ke apa yang membuat kita terus berusaha. Kayak kita yakin bahwa game kita itu beda dengan yang lain. Dan kita yakin dengan kemampuan kita, meskipun apa ya, kemampuan kita, kalau kita tuh udah do the best that we can gitu. Kita udah jor-joran, kita udah ngasih semuanya, kita udah kayak apapun itu, blood, sweat, and tears, pokoknya semuanya udah kita berikan untuk Pamali gitu. Dan tim tuh yakin gitu, kalau misalnya sesuatu benda yang udah di take care, yang kita sayangi dan kita udah berikan seluruh perhatian kita, itu tuh nggak akan mengecewakan kita juga gitu. Terus kayak apa ya, usaha juga tidak akan mengalah, apa ya, usaha itu tidak apa ya, hasil akan apa ya, tidak akan membohongi. Usaha itu nanti kalau kata Sonichi-nya JKT48. Ya itu kayak usaha tidak akan mengkhianati ya. Jadi kayak apapun itu
Dan kita tuh gimana ya, kita tuh nggak terlalu expect sih sebenarnya. Itu sih kuncinya. Kita tuh nggak terlalu membayangkan gitu. Kalau misalnya, oh kita tuh harus terkenal, kita harus apa gitu. Yang kita fokuskan adalah kita harus berusaha, kita harus ngasih ini 100% yang kita punya. Jadi pas saat ternyata game itu cukup sukses, kita tuh jadinya kayak benar-benar terbayarkan gitu loh. Jadi kayak emang puas gitu jadinya, kayak oh ternyata game yang susah-susah kita bikin itu sampai nangis-nangis, sampai kerja lemburan, itu jadi bisa dinikmati oleh teman-teman gitu. Seperti itu. Jadi bukan ambisi sih, tapi apa yang membuat kita terus maju. Gitu. Oke, Pak Rizal. Ya, oke, makasih ya Kak. Sama. Sudah 8 penanya, apakah masih ada atau sudah? Sebenarnya kalau di kelas sih semua ada pertanyaan, tapi nggak harus semua bertanya langsung ya. Sepertinya sudah ada yang bertanya. Kalau bertanya nyalakan video, kalau tidak kita bisa bahas yang lain. Sebenarnya ada satu yang tadi disampaikan Mbak Mira, saya juga tertarik tentang ini Johannes hidup lagi, mau nanya apa mau ngapain? Hidup lagi. Hidup lagi videonya. Ya kalau di kelas saya nggak wajib on cam ya Mbak Mira ya. Jadi untuk men-saving ini juga kuota ya. Saya juga nggak pakai wifi, jadinya pakai Telkomsel. Ini kalau dalam pembelajaran media budaya masyarakat kan memang ada perspektif atau menggunakan pendekatan ekonomi politik media ya. Tadi kalau sedikit disinggung, kalau dari filosofi Pamali sendiri itu menyampaikan bahwa memang ada sisi kekuasaan orang generasi yang lebih tua terhadap generasi yang muda tadi ya, maksudnya seperti itu. Sehingga ini sebuah bisa dikatakan pemberontakan tapi yang berbentuk pembelajaran gitu ya. Memberikan sisi-sisi, memberikan kedalaman gitu. Untuk hal-hal yang ya ada iklan ya atau apa yang dianggap tabu tuh silet itu ya. Menyampaikan hal-hal yang dianggap tabu itu biasanya kalau tagline-nya dia. Iya. Dia sempat soal seperti itu. Cuman ya itu kalau kita lihat dari bagaimana perkembangan gamesnya ini muncul karena memang ada sebenarnya tekanan dari generasi yang lebih tua terhadap generasi yang muda ya. Jadi bisa dikatakan pemberontakan, tapi dari sisi yang menghasilkan ya, sisi yang kreatif malah yang bisa ngangkat kultural ya, itu yang memang menurut saya sangat unik dan sangat kreatif ya. Dan orang Bandung tuh memang gitulah ya kreatifnya ya. Yang tadi saya bilang makanan, desain itu ada semua di sana. Saya tuh kalau bisa pindah ke Bandung pengen banget, tapi nggak tahu ngapain di Bandung saya. Hampir tiap minggu ke sana. Iya, ini karena dari sisi ekonomi itu sebenarnya saya bertanya, ini ada investor atau modal khusus dari mana gitu sebenarnya dalam mengelola ini industri ini? Kalau dulu kita nggak pakai investor sih. Jadi kita tuh dulu ada namanya crowdfunding. Jadi kayak kita untuk nge-fund kita gitu. Jadi kita pakainya crowd ya, oke. Kita nggak terlalu pingin sih pakai investor karena ya ada berbagai macam faktor kenapa belum mau pakai investor dulu gitu. Ya biasanya anak muda soalnya idealis ya, kalau pakai investor banyak didikte nanti. Iya betul. Ya, ini sih tadi, tapi kan saya juga pernah ikut ada diskusi tentang bagaimana menggunakan media digital ya, kita bisa anggap games ini salah satu bentuk digital walaupun di PC ya, nanti kan mau ke mobile ya. Kekuatan untuk bisa mengangkat culture atau budaya ini dengan kolaborasi gitu ya, agar pesannya lebih banyak gitu. Nah kalau tadi sih udah diceritain sempat mau nanti kolabnya dengan bikin film gitu ya, film Amali. Bentuk-bentuk lain sebenarnya ada ide atau misalnya mau nantinya gitu ya kalau semakin besar kerjasama dengan
sekolah-sekolah atau komunitas lain gitu untuk kolaps bikin ini. Karena sebenarnya juga isu kemarin kan sempat ini juga ya, isu yang tentang wisata horor atau apa tuh istilahnya ya, yang waktu Menteri Pariwisata sempat beberapa bulan lalu mengajukan gitu. Jadi wisata horor gitu ya. Jadi ini kan juga salah satu bentuk walaupun banyak ditentang, makanya saya bilang tadi pertentangan kelompok. Hah? Sama dukun-dukun itu ya? Itu bukan sih? Bukan. Jadi ya kayak misalnya di Bandung mana saja tempat-tempat yang ada urban legend-nya, ada apa itu tuh ada mau dibikin track-nya. Jadi orang kalau ke Bandung tahu, oh kesini dulu, gedung ini dulu, gedung ini. Jalannya begitu, itu bikin tour kayak gitu. Nanti Jogja, apa Semarang, apa itu mau jadi apa sih istilahnya ya, tour gitu dari sisi Kementerian Pariwisata ya. Tapi itu tadi makanya untuk Storytel sendiri kalau kolaborasi rencananya itu seperti apa bentuk ataupun perencanaan ke depannya? Oh, jadi kalau untuk kolaborasi yang akademik, kita memang sudah ada apa ya namanya, penerimaan semacam magang untuk kayak KP. Sudah sejauh ini kita udah sama ITB, sama Telkom, banyak juga. Kita udah nerima intern. Jadi kayak kita sekalian belajar juga kayak teman-teman untuk siap industri gitu. Nah, untuk apa namanya ya, kayak kita juga sering ikut acara-acara, kalau dulu Backcraft ya, kalau sekarang Kemenparekraf ya. Dulu acara Backcraft juga kita ikut, kolaborasi juga. Nah, untuk dari sisi kita sendiri, untuk kita juga berencana untuk apa ya namanya, kayak ada jenis yang namanya open dev, open dev gitu. Jadi kayak player itu bisa memberikan feedback secara langsung kepada developernya, dan developernya itu bisa nanti bikin itu gitu. Jadi kayak melibatkan apa ya namanya, kayak community creation gitu. Nah, jadi kayak player juga bisa memberikan ya seperti itu. Jadi kayak merasakan juga kayak ikut serta dalam developing gamenya itu. Tapi itu belum, itu masih ke depan, masih rencana di depan gitu sih untuk apa namanya, open dev itu. Jadi kita rencananya seperti itu sih, Bu. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang mau, kan semester 6 kan ya, mungkin nanti lagi magang atau apa gitu, mau ikutan di sini juga boleh. Kayak bisa gitu sebenarnya. Mau jadi writer, mau jadi apa gitu, siapa tahu tertarik. Lagi kan sedang apa ya, mulai berkembang kan di Indonesia juga gitu. Jadi siapa tahu bisa jadi pionir. Magangnya tapi harus ke sana ya? Kan mumpung kalau sekarang masih online sih, Bu. Kayak masih work from home. Jadi saya juga ini lagi nggak perlu. Saya juga lagi di rumah, ini kan lagi di kamar. Oke. Iya, jadi kolaps itu dengan akademik seperti itu ya. Satu lagi tadi saya. Jadi total jumlah pengguna kalau bisa dihitung itu apa sih, member ya nyebutnya atau apa? Apa ya, player, jumlah di download. Player. Download. Masih downloadin kan. Saya belum tahu pastinya sih, tapi yang pasti itu ribuan. Yang pasti ribuan. Saya dan belum seluruh dunia. Internasional juga ya. Oke. Kita paling banyak di download sebenarnya setelah Indonesia itu di Amerika sama Jerman. Paling banyak di situ. Interesting gitu. Sama kita juga sebenarnya ada publishing, apa ya, kerjasama sama publisher China, apa ya, kayak jadi kayak di sana mereka yang publishing kita gitu. Oh gitu. Jadi dimainkan di Cinanya dengan media dia atau dia agensinya gitu. Dan media dan platform dari Cinanya sendiri, karena kan banyak yang agak-agak berbeda ya platformnya gitu. Jadi kita kalau di sana mereka yang handle publikasinya. Oke, baik. Ini mahasiswa sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ada lagi? Saya mau bungkus ini kalau tidak ada yang bertanya.
Sepertinya sudah tidak ya. Baik, saya mau bungkus ini ya. Terima kasih banyak Mbak Mira, paparannya tentang bagaimana bangun sebuah games berlatar kultural ini ya. Tadi juga semua udah dibahas dengan pertanyaan teman-teman yang juga sangat menarik menurut saya ya, karena balik lagi tadi games ini memang ada yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif gitu ya. Jadi memang butuh kebijaksanaan masing-masing saja gitu, dan kebutuhan masing-masing. Balik lagi, kebetulan saya juga orang yang melihatnya sebagai sebuah medium ya, jadi bukan sebuah hal yang ya, Mas juga mungkin tahu di kelas saya lebih pendekatan perspektif postmodnya ya. Ya berbeda tentu pasti kalau perspektifnya yang konvensional gitu ya, jadi akan melihat dari sisi yang berbeda. Terima kasih banyak paparannya, insight-nya, atau tadi kayaknya saya juga lihat banyak sekali motivasi yang diberikan sebenarnya buat mahasiswa gitu ya untuk terus berusaha, dan ini sebuah pekerja keras atau bekerja dengan keras untuk bisa menghasilkan ini gitu, tidak mudah. Itu sangat inspiratif menurut saya ya, untuk saya dan mahasiswa-mahasiswa semua. Mudah-mudahan memang mendapatkan banyak manfaat. Dan kalau untuk kelasnya sendiri ya itu tadi perspektifnya bisa dibuka lebih luas sih sebenarnya tujuannya. Baik, mungkin terakhir foto bersama, boleh nyalakan kamera semua. Cuman yang foto dari Vkom ada yang on nggak ya? Siapa saya? Ada dari Vkom? Ada yang bling-bling? Ya Mbak, ya itu siapa ya? Oke, tolong ya difotoin ya, saya nggak tahu yanya siapa. Riri ya, Mbak Riri. Berapa kali bisa di suaranya biar kita tahu. Kalau di saya slide-nya cuma ini aja. Mbak Tri. Kalau siapa sih? Suaranya saya nggak kenal loh. Ya Mbak Tri, saya yang host hari ini. Dengan Riri. Riri, baik Riri. Fotonya berapa slide ini? Ada 5 slide. Oke, di saya 13. Betul banget nih. Oke, bentar ya. Slide. Itu kenapa Billy Rahman rame-rame berempat? Astagfirullah. Oke, untuk slide 1. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Slide kedua. Udah on semua kameranya. Bentar ya. Oke, untuk itu prokes, tolong prokes. 1, 2, 3. Ulang lagi 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Tadi belum kebuka semua. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Slide keempat, nggak ada yang buka ini kamera? Nggak punya kuota kali slide keempat ya. Udah baik, saya langsung aja ya. Udah nggak bisa dipaksa kalau nggak bisa buka slide kameranya. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah Mbak Tri. Terima kasih Mbak Riri. Baik, sudah selesai acara dosen tamu kita hari ini. Banyak terima kasih buat Mbak Mira. Semoga nggak bosan, nggak berkesan lah ya buat Mbak Mira kepada kami di sini. Ibu juga sudah mengundang saya. Ya, kita yang terima kasih. Nanti sertifikat dan admin lainnya kita kontak-kontakan lagi ya. Kita tutup acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tutup Waalaikumsalam ya. Saya warahmatullahi live. wabarakatuh. Terima kasih.